Oke guys, bismillah, kembali lagi dengan Zamzam di sini. Hari ini kita akan mereview Xiaomi Mi Wei Scale 2. Sebuah produk keluaran dari brand yang semakin kesini semakin terkenal, apalagi di dunia gadgetnya atau HP-nya, yakni apalagi kalau bukan Xiaomi. Tapi memang sih, kalau kita lihat ya, Xiaomi itu nggak cuman berfokus kepada HP aja atau gadget yang seperti biasa kita gunakan. Tapi ternyata semakin kesini Xiaomi itu juga fokus ke peralatan rumah tangga yang akan kita gunakan setiap hari. Contohnya kayak kemarin, alat bantu tulis yang ku review Mi LCD Writing Tablet. Teman-teman kalau penasaran silahkan lihat di videonya. Atau bahkan barang yang akan mungkin insya Allah akan ku review selanjutnya adalah potongan kuku dari Xiaomi. Coba kepikiran dari mana itu mau memproduksi potongan kuku elektrik dari Xiaomi. Cuman ya namanya juga Xiaomi ya, dan namanya juga perkembangan teknologi. Nah, hari ini kita akan mereview Xiaomi Mi Wei Scale 2 atau yang bisa disebut timbangan digital. Nah ini barangnya, Xiaomi Mi Wei Scale 2, produk dari Xiaomi. Build quality terbuat dari kaca yang kokoh dan kuat, ditambah dengan fitur-fitur yang disediakan membuat orang tertarik untuk beli produk ini. Ya, meskipun belakangnya ini plastik sih ya. Gak heran sih, agar terlihat modern, elegan, dan kuat, Xiaomi menambahkan semacam kaca yang kokoh, yang mana kaca ini tuh kita nggak perlu takut untuk nginjak. Karena dulu aku juga sempat nginjak atau sempat nimbang badan di satu timbangan yang terbuat dari kaca, yang mana itu kayak kita kalau naik tuh harus tricky gitu. Dan wah, bayangin kalau misalnya kita lagi naik tiba-tiba kacanya pecah cuy, itu langsung nansep. Terus juga di sini itu ada seperti stiker, entah stiker atau seperti logam gitu, yang mana aku lihat di buku panduan, meskipun buku panduannya tulisan Cina. Nah, di situ dijelaskan bahwa kalau misalnya teman-teman mau nimbang badan, agar hasil timbangan itu akurat dan juga jelas, maka pastikan bahwa tumit belakang teman-teman itu menginjak tepat di belakang logam. Ya, ibarat ini contoh kayak gini ya, tek, habis itu baru ujung kakinya seperti ini. Maka hasilnya akan terlihat dengan jelas. Di bagian bawah, tepatnya di bagian kaki timbangan, itu terbuat seperti plastik ke karet-karetan, yang mana kalau misalnya ini aku pegang nih, dia tuh kayak plastik, tapi kalau misalnya kita tekan, dia kayak agak lengket ya, seperti kita menekan karet gitu. Nah, yang mana kalau misalnya kita taruh di bawah, bunyinya seperti ini. Jadi insya Allah akan tetap aman, dan ya insya Allah nggak akan jatuh kalau naik ini. Tapi pastikan teman-teman harus hati-hati, jangan pula dalam keadaan salto terus kalian tiba-tiba timbang badan gitu. Wah. Oke, next, yang menarik perhatian dari timbangan ini adalah hasil timbangan. Kalau teman-teman naik ke atas timbangan ini, maka hasil timbangan yang keluar adalah hasil timbangan yang akurat menurut timbangan itu sendiri. Mengapa demikian? Karena dia menggunakan versi digital, yang mana yang keluar angkanya tidak hanya 2 nominal, tapi 4 nominal. Jadi kayak misalnya kita nimbang berat badan, berat kita 79. Kalau di timbangan biasa, ya udah 79 aja gitu kan. Dan kita nggak bisa memperkirakan berapa komanya gitu. Apakah akan menuju ke naik, apakah dia akan turun. Nah, sedangkan menggunakan timbangan ini, maka hasilnya akan lebih akurat. Contohnya ketika kita naik, maka hasilnya adalah 79,80, artinya mau naik ke 80. Nah, atau 79,23, maka dia ngestak di 79. Nah, kayak gitulah. Pokoknya itu menurutku akan mempengaruhi hasilnya, dan teman-teman akan lebih puas dengan hasil yang diberikan. Oke, seperti yang aku bilang di awal, selain desain yang bagus, kokoh, dan kuat, juga hasil yang lebih jelas dan akurat. Timbangan ini bukan sembarang timbangan. Bukan pantun. Maksudnya gimana tuh? Jadi di dalam timbangan ini teman-teman nggak cuma bisa tahu hasil dari timbangan berat badan teman-teman aja, tapi juga di sini teman-teman bisa tahu berat badan ideal teman-teman, terus juga massa ototnya, kemudian proteinnya, bahkan kadar lemak yang ada pada tubuh teman-teman, apakah ideal atau tidak gitu ya. Nah, terus cara tahunya bagaimana? Nah, cara tahunya adalah dengan menautkan dengan satu aplikasi yang disebut dengan ZipLife. Nah, di aplikasi ZipLife itu sendiri teman-teman tidak hanya akan disuguhkan dengan
hasil berat badan teman-teman setelah menimbang badan di sini, tapi juga teman-teman juga bisa mengetahui kadar otot teman-teman, kemudian protein, juga kadar lemak, terus ideal berat badan teman-teman itu berapa. Kalau misalnya teman-teman yang kelebihan berat badannya. Contohnya saya. Bahkan di aplikasi ini, teman-teman tidak hanya disuguhkan dengan fitur-fitur yang seperti yang kusampaikan tadi sebelumnya, tapi juga mungkin teman-teman tahu aplikasi Strava untuk lari. Nah, di situ juga ternyata di sini ada. Jadi teman-teman ketika login dengan aplikasi ini, maka teman-teman akan diberikan semacam usia, ditanyain usianya, terus juga bla bla bla, identitas lah. Habis itu teman-teman akan diberikan fitur untuk jalan kaki. Jadi hari ini tuh udah jalan kaki berapa kali, atau bahkan kalau misalnya teman-teman mau lari, teman-teman bisa ngukur dengan aplikasi ini selama HP ini dibawa jalan gitu ya. Dan juga harus download aplikasinya. Jangan bawa timbangannya pas lari. Bahkan kemarin aku sempat ngelihat ada fitur untuk nimbang berat badan si bayi. Jadi kan kalau biasanya kita nimbang badan bayi itu kan kita ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk tahu berat badan bayi itu berapa, karena mereka punya timbangan sendiri gitu kan. Tapi dengan aplikasi ini cukup mudah, cukup dengan menghidupkan fiturnya, dan juga kita cukup untuk naik dulu, kemudian kita gendong anaknya, maka kita akan tahu berat badan si anak itu berapa. Bahkan kita bisa ngukur keseimbangan badan kita. Jadi kita timbang berat badan itu nggak cuman 2 kaki doang, kita bisa timbang 1 kaki, dan dari aplikasi itu mereka akan ngukur keseimbangan badan kita itu seperti apa. Gila, nggak ngotak ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, aku bantu untuk ngasih tutorialnya sedikit yang kupahami dari aplikasi ini. Just let's go. Oke guys, nah sekarang kita masuk ke tutorial cara penggunaan aplikasi Zip-Life. Nah, silakan teman-teman yang masih belum download, silakan download, buka di Play Store atau di App Store teman-teman semua ya. Tulis Zip-Life. Nih, paling atas nih. Nah, teman-teman cari, silahkan diingat nih ya, logonya warna oranye. Dibuka, setelah download dibuka, silahkan. Nah, ini silahkan teman-teman pilih opsinya untuk akses Maps. Mau digunakan sepanjang waktu atau digunakan cuman di waktu yang dibutuhkan aja. Kalau aku sih pilih yang tengah ya, pertahankan akses selagi digunakan. Jadi cuman ketika masuk ke aplikasinya doang, ketika keluar aplikasi nggak akan melacak maps kita kalau kayak gitu. Nah, setelah teman-teman masuk, nanti teman-teman tuh akan dimintai untuk masuk ke data, untuk pengisian data. Nah, nanti udah masuk data bla bla bla, umurnya kalau nggak salah, terus berat badannya berapa, kayak gitu, demikian ya. Nggak tahu, aku udah lupa soalnya, juga udah lama banget udah ngetesnya itu, dan males aja kalau login lagi tuh nanti lupa lagi passwordnya. Nah, ini kan udah nih, ini masih 0 ya teman-teman ya. Nah, silahkan teman-teman masukkan atau sambungkan dengan Bluetooth. Nah, ini cara masukin ke Bluetooth juga memang rada tricky ya, nggak tahu kenapa ya. Nih, kalau nggak salah tuh kemarin tuh aku coba cari, nah ini dia ada di sini. Buka aplikasi perangkatnya untuk menyandingkan dengannya. Oke, ini udah disandingkan ya, udah kita masuk ke sini, set. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, aku nih masih nggak tahu juga apakah ada notifikasi bahwa ini udah tersambung atau tidak, tapi di sini nggak ada notifikasi, maksudnya nggak ada bukti bahwa timbangan ini udah nyambung ke Bluetooth kita gitu. Nah, jadi kemarin tuh kan karena belum kesambung, jadi aku ya harus nyari tahu dulu, kok nggak kesambung-sambung. Nah, pas aku nimbang badan, tiba-tiba udah bisa ke scale aja, udah bisa keukur. Nah, sekarang coba kita nimbang berat badan. Aku cek dulu ya. Oh, ternyata bisa guys, ternyata bisa. Oke, sekarang kita coba timbang berat badannya. Nah, ini kan udah connect ya. Ini kan udah connect, udah masuk ke aplikasinya. Silakan teman-teman itu coba langsung timbang berat badannya di timbangan dan minta tolong temennya untuk ngeliatin hasilnya bagaimana. Nah, karena aku sendiri di sini, aku bakal naruh HP di samping timbangan, nanti hasilnya aku tunjukin. Oke, ini udah fokus ya. Kita coba naik. Nah, pastikan pas naik itu tumit di sini ya, bawah sini. Dan
posisi lantainya itu rata. Karena kalau nggak rata tuh ternyata ngaruh banget sama hasil badannya itu, hasil beratnya, hasil dari timbangan. Astagfirullah, hasil apa tadi gue bilang? Tuh berat badanku tuh 86,50. Nah artinya udah mau naik nih, mau naik ke mana itu. Terus lihat ada kayak seperti tik 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 detik-detik kayak gitu. Nah itu artinya dia udah menghitung berat badan kita. Nggak cuma berat badan doang, tapi juga udah ngukur massa otot kita, kemudian protein, kemudian kadar lemak, bahkan juga idealnya berat badan kita itu seperti apa. Keren ya. Nah nanti setelah teman-teman timbang, nanti ada hasilnya nih. Nah ini hasilnya, nih aku bacain deh, nggak apa-apa. Ini hasil dari berat badanku. Ini siapa tahu motivasi aku untuk diet lagi kan. Oke, ini sini teman-teman bisa lihat di sini ada lemak tubuh 27% coba. Nah, di sini dijelaskan tentang kadar lemak tubuh standar Anda 17 sampai 22, sedangkan aku 27%. Masih perlu menghilangkan 4,7 kg lemak. Jadi perlu 4,7 kg lagi yang dihilangkan gitu. Nah, ini sangat rendah, normal, meningkat tinggi. Jadi benar-benar diukur. Kemudian kadar air, ternyata ada kadar air juga. Diet yang berlebihan mengakibatkan tidak hanya hilangnya lemak, namun air pun akan hilang. Oleh karena itu, pengukuran yang diambil setelah mandi atau olahraga kurang akurat. Oh, jadi begitu. Jadi sebaiknya kita pas timbang badan itu adalah sebelum mandi atau sebelum olahraga. Berarti pas banget. Aku masih belum mandi, terus juga belum olahraga. Oke. Kemudian ini metabolisme basal. Ini metabolisme basal 1869 kalori. Orang dengan tingkat metabolisme basal rendah cenderung mudah bertambah berat badan dan lelah. Coba jalan kaki sebentar setelah makan dan lari seminggu sekali. Aku sih sekarang udah mulai lari seminggu. Kalau bisa seminggu sekali deh. Seminggu seseminggu itu juga. Nah gimana tuh maksudnya tuh? Level lemak visceral harus dikurangi sampai dengan di bawah 9. Biasakan olahraga dan makan yang seimbang. Nah ini tuh, menurutku dengan adanya ini tuh, jadi teman-teman tuh kayak di-remind untuk, oh ternyata kondisi tubuh teman-teman tuh seperti ini gitu loh. Nah jadi ini perlu untuk diperbaiki. Kira-kira kayak gitu ya. Lemak visceral gitu berarti nggak seimbang nih. Nah ototnya di sini 59,58 masa langkah halus. Nah ini sih silakan teman-teman baca ya. Mau di pause juga nggak apa-apa. Kehilangan massa otot dapat menyebabkan metabolisme basal yang lebih rendah dan mengurangi konsumsi energi dan lebih mudah bertambah berat badan atau jatuh sakit. Kemudian nih proteinnya 19. Ada bagian Protein adalah bagian penting dalam sel dan jaringan tubuh manusia. Protein adalah basis material kehidupan senyawa organik. Ini adalah basis blok-blok sel pembangun dan fungsi melaksanakan segala jenis aktivitas vital. Protein ada di setiap sel dan semua bagian penting dalam tubuh manusia. Ya, di sini normal ya. Alhamdulillah normal. Oh, berarti kurang dong. Kepadatan tulang. Nah, di sini kepadatan tulang juga aku masih normal ya. Jadi, usia tubuhku nih setara dengan usia tubuh 33 tahun. Wah, artinya aku tuh kurang ideal kok. Bahkan teman-teman kalau misalnya tahu Cristiano Ronaldo tuh ya. Cristiano Ronaldo tuh dia kan umurnya udah berapa tahun gitu ya. Tapi dia disetarakan dengan umur yang masih 22 apa 21 tahun gitu. Karena idealnya badannya dengan kesehatan yang ada gitu. Nah makanya nih, ini juga reminder buat aku. Berarti aku udah gila nih lompat berapa tahun nih. Wah berarti aku harus lebih sehat. Nah ini berat ideal. Nah berat idealnya itu adalah 66,50. Jadi aku harus nurunin berat badan dari 86 ke 60. Wah banyak banget cowok. Kekar. Apa nih? Aku nggak kekar. Nah di sini lihat tuh macam buntelan ya. Jadi hehehe gitulah. Oke, perubahan dibandingkan dengan 9 hari yang lalu. Berarti
ini naik cuy. Ya pokoknya gitu lah. Ya kemarin juga memang sempat nimbang berat badan sebelum membuat tutorial ini, terus diajarin sama kakak ya. Jadi ya hasilnya begitu. Nah kira-kira kayak gitu ya. Nah terus di sini teman-teman juga bisa ngeliat timbangan apa ini, akses ya sama aja sih. Nah ini hanya saja ini lebih ke prosedural aja. Kalau teman-teman pengen nimbang berat badan, mau lebih prosedural aja, lewat ini bisa lebih jelas gitu. Jadi kalau misalnya teman nimbang berat badan, set, nanti berat badannya akan, loh, kok nggak? Ya udah. Nah, terus tuh di sini tuh ada banyak fitur ya. Di sini ada gelang, jam, timbangan, sepatu. Nah, di sini aku nggak terlalu mendetailkan apa yang dimaksud dengan fitur-fitur yang ada di sini. Silahkan teman-teman explore sendiri ya. Ya, habis itu juga kita di sini bisa latihan. Mulai dari lari, jalan, bersepeda. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pencet go, nanti jalan teman-teman yang teman-teman lewati itu akan di-track oleh aplikasi ini. Selama aplikasi ini ikut dengan teman-teman. Jadi Google Maps-nya dinyalakan dan nanti setelah teman-teman berlari, teman-teman selesai, kelar, pencet stop, maka ada hasilnya. Kalorinya berapa mungkin ya, aku belum coba sih karena aku biasanya pakai Strava. Nah jadi kira-kira begitu. Terus ini udah sih, nah, ini nih. Jadi di sini tuh ada rangkumannya, berat badanku berapa. Buruk ya di sini ya. Wah, aku buruk sih berat badannya sih. Obesitas, coba obesitas level 1. Jadi memang perlu untuk dikurangi berat badannya. Nah, kayak gini. Jadi yang kayak gini tuh menurutku adalah hal yang penting. Apalagi tadi tuh kan dijelaskan berarti usia tubuhku tuh setara dengan usia tubuh 33 tahun. Ya, terlepas dari ini nggak detail atau mana nih. Nah, terlepas itu nggak detail atau detailnya, itu sangat menurutku berpengaruh ke motivasi ya. Wah, ternyata aku kurang sehat nih, artinya aku harus lebih sehat lagi ya, mungkin kayak gitu ya. Nah kira-kira kayak gitu sih. Banyak sih ya sebenarnya tutorial atau kegunaan dari apa nih timbangan ini. Nah, tapi teman-teman silakan explore sendiri dan silakan cari tahu sendiri ya. Nanti mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan silakan komen di bawah ya. Thank you very much, itu aja, let's go. Nah, gimana tutorialnya? Lumayan paham ya dengan tutorial yang aku sampaikan, dan mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Nah, semoga dengan adanya aplikasi ini, terutama pada teman-teman yang ingin mengidealkan berat badannya, itu bisa mengintrospeksi diri. Contohnya kayak aku kan berat badanku juga lumayan tinggi kan. Nah, ketika aku timbang badanku yang memang radan katanya sih menuju ke obesitas gitu, wah aku juga pusing jadinya gitu. Nah, dengan adanya fitur itu dan berita itu, aku tuh jadi lebih semangat untuk menurunkan berat badanku. Nah, itu juga semoga bisa memotivasi teman-teman semua, terutama yang ingin menurunkan berat badannya. Jadi gitu dulu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya. Semoga ini bisa menjadikan referensi kepada teman-teman semua dan bisa menjadikan motivasi teman-teman semua untuk menjadi lebih baik lagi. Dan ya, itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.